Selamat datang di episode ketiga kami, KKN di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kali ini kegiatan kita menyalurkan hasil donasi buku kepada komunitas Cepu Baca Buku. Terima kasih Kak Tika telah berdonasi. Kemudian membeli susu untuk dibagikan kepada pengunjung Cepu Baca Buku. Cepu Baca Buku merupakan komunitas sosial di Kota Cepu, di mana dengan tujuan ingin meningkatkan minat baca masyarakat Cepu dengan menyediakan buku bacaan gratis ataupun dapat dipinjam dalam tempo tertentu. Kami tidak menyangka ternyata banyak sekali anak-anak yang memiliki semangat membaca yang tinggi. Bahkan menurut keterangan penggiat komunitas ini, banyak juga yang rutin meminjam buku setiap minggunya. Salah satunya 3 anak ini. Kalau kata penggiat sih, mereka ini langganan. Kami banyak belajar dari komunitas ini. Yuk kita kenalan dengan ketuanya. Halo, nama saya Indah. Saya salah satu penggiat dari komunitas literasi Cepu Baca Buku. Kenapa sih Mbak kepikiran kok buat komunitas seperti ini di Cepu? Awalnya sih jelas karena di Cepu tuh nggak ada perpustakaan umum yang bisa diakses ya. Dalam artian kalau saya, anak-anak kecil tuh pengen membaca, kita mau kemana? Kan kita masih kecamatan jadi belum ada perpusda. Nah jadinya ngajakin teman-teman yuk kita kumpulin buku buat kita bikin komunitas literasi. Ternyata 3 tahun jalan makin lama makin banyak bukunya, jadinya ya alhamdulillah bisa kumpul sebanyak ini. Terus yang minum juga makin banyak, jadi intinya ya wes mulai bisa jalan lah. Kalau setidaknya masyarakat, anak-anak, remaja, orang tua tuh pengen pinjem buku kemana, kita udah bisa nyediain ya walaupun nggak lengkap, tapi setidaknya lumayan lah buat baca-baca, hiburan tuh cukup memadai. Pasti kan kalau kita buat kegiatan ini ada kendalanya Mbak. Nah kendalanya buat ngadain kayak komunitas ini, terus mungkin apa aja yang menyebabkan kayak kesusahan gitu loh Mbak buat ngadain komunitas? Yang pertama itu dulu pengadaan bukunya ya, dulu pengadaan bukunya masih kecil gitu, tapi karena kita konsisten buka lapak itu alhamdulillah orang datang beli buku gitu. Ada apa mahasiswa, ada siapa ngontak lewat Instagram ngasih buku gitu. Tapi kelemahannya karena buku-buku kita itu hampir semuanya donasi, jadi kita nggak bisa milih kan judulnya apa. Nah makanya kalau ada yang ngontak, Mbak ada buku ini nggak ya, ada buku ini nggak ya, itu agak sedih ya karena kita nggak bisa dapet judul spesifik yang kita mau. Misalnya lagi hits banget apa buku apa gitu, kita jarang bisa provide itu gitu, karena ya kalau ada yang ngasih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak ada. Terus yang kedua yang paling penting sih kita kekurangan orang, kita kekurangan relawan. Jadi untuk buka lapak setiap minggu aja tuh kita masih agak ngos-ngosan lah, oh, siapa nih gitu. Banyak anggotanya tapi pada kerja di luar kota, pada kuliah di luar kota gitu. Jadi untuk buka lapak setiap Sabtu tuh kita masih kadang-kadang kesusahan gitu. Ya itu kesusahan terbesarnya sih di kekurangan relawan. Kalau untuk anggota intinya, maksudnya kayak pengurusnya di sini sendiri tuh ada berapa orang, terus dari latar belakang apa aja? Yang dilihat dari grup aja kali ya, grupnya CBB itu mungkin ada sekitar 15-20 orang. Itu yang intinya? Itu yang intinya. Yang lainnya paling kalau ada acara tiba-tiba ikut bantu aja di hari H gitu. Tapi kalau yang kita terus-terusan ngobrol ini kita gimana itu ada sekitarnya 15-20 orang itu. Tapi nggak semuanya ada di Cepu, jadi ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang gitu. Jadi ya kita saling bantu dalam kapasitas masing-masing lah, kita bisa kasih apa sih untuk Cepu. Untuk tempatnya selalu di sini apa ada tempat lain misal buat berkumpulnya? Untuk kumpul anak-anaknya ya, maksudnya kita mau diskusi ya. Jadi dulu sebelum pandemi itu acara Cepu Baca Buku kan banyak. Selain buka lapak kita ada diskusi itu kita ngambil tempatnya random lah. Kita pernah diskusi di sini malam-malam, kita diskusi di warung kopi, di kafe. Yang penting kita tentuin topiknya, kita mau ngomongin apa nih. Dulu pernah ngomongin hoax misalnya, kita diskusi cerpen gitu-gitu, itu kita tempatnya pindah-pindah. Jadi kita screening film pertama di tempatku, yang kedua kita sewa tempat gitu, terus yang terakhir agak gede itu kita diskusi tentang feminisme itu di cafe sekarang. Jadi kalau untuk lapak kita selalu ada di sini di 0 km, sama sebenarnya hari Minggu di Pujasera di MC Edu Park. Tapi karena pandemi dan kalau hari Minggu itu orang jogging ramai banget, jadi kami nggak berani gitu, nanti malah menimbulkan kerumunan. Jadi untuk hari Sabtu kami tetap buka, tapi untuk Minggu selama pandemi kami stop dulu. Untuk rumah bacanya ada di Tegalrejo, di Norejo. Untuk kegiatan lain kayak sastra gimana aja, malam puisi itu kita pilih sesuai kondisi yang enak. Jadi pindah.
untuk harapan kedepannya untuk komunitas ini sendiri? Harapan kedepannya semoga ada penerus relawannya yang mau bantuin Bukalapak, yang mau ikut ide Mbak ayo bikin teater yuk gitu, Mbak ayo maksudnya ini tuh sebenarnya punya kita semua. Coba baca buku tuh bukan cuma punya anggotanya gitu, kita tuh pengennya coba baca buku tuh ya punya orang sepuh gitu, jadi sama-sama kita pikirin ini gimana ya biar bisa bertahan gitu. Jadi aku pengennya sih kedepannya kita masih tetap bisa konsisten ngadain kegiatan kayak gini, dan orang-orang di Cepu juga tetap punya minat untuk terus membaca. Makasih Mbak. Sama-sama. Iya, aku boleh ngasih tambahan enggak pertanyaan? Sebenarnya gimana sih Mbak cara jadi relawan? Cara jadi Iya, relawan di Cepu baca buku ini. banyak yang langsung datang ke sini nanya, ngobrol-ngobrol, besok minggu depannya datang lagi jadi kenalan gitu, natural aja. Atau ada juga yang chat lewat WhatsApp, Mbak saya mau jadi relawan, udah datang aja ya ke Lapak gitu. Atau ada juga yang ngechat lewat Instagram gitu. Pokoknya kita membuka jalur semuanya gitu, jadi nggak isi formulir gitu, nggak ada. Maksudnya gini, kalau kita daftar gitu, Mbak saya minta formulir ngisi nama Putri gitu, tapi nggak pernah datang buat apa Iya. gitu. Jadi saya selalu ya udah kalau mau datang, kalau mau ikut datang aja, nanti kenalan sama teman-teman yang Iya. ada gitu. Ya udah, jadi relasinya malah jadi kayak temen aja gitu. Banyak yang awalnya nggak kenal sama sekali, dari Cepu baca buku jadi kayak saudara itu banyak. Jadi ya informal aja, natural aja. Kalau mau gabung datang aja, pasti kita sambut, kita peluk dengan Betul, sangat terbuka ya Mbak buat teman-teman. Oke. Terima kasih ya Mbak Indah atas waktunya. Yeay. Terima kasih Kak Indah untuk pembelajarannya dan untuk komunitas pembaca buku yang telah berkontribusi untuk masyarakat Cepu. Semoga dari sini kita dapat belajar untuk tetap menyebarkan semangat positif kepada diri kita dan juga lingkungan.